Hai kawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Sekarang saya sedang bongkar-bongkar ampli ya. Jadi di sini ada yang perlu saya share sedikit, tapi ini juga amat penting walaupun sepele ya teman-teman. Seperti yang kita lihat, setelah beberapa tahun ya, setahun lebih, kalian perhatikan ini, silikon yang ada di TR ini menjadi kering dan menjadi bubuk seperti ini. Ini adalah silikon glass yang bisa dibilang palsu atau kualitasnya jelek lah. Amat penting untuk kasih silikon glass ya, paste. Cari saja yang bermutu. Seperti ini misalnya. Ciri khasnya silikon yang bagus itu setelah bertahun-tahun itu tidak akan kering ya teman-teman. Tidak seperti ini. Kalau sudah menjadi bubuk seperti ini keras, ini sangat berbahaya. Kalau dilanjutkan digeber akan mudah panas untuk TR-nya. Dan itu bisa menyebabkan putus tentunya. Jadi kali ini saya bongkar saja, akan saya bersihkan dan saya ganti dengan silikon glass yang kualitasnya lebih baik. Kalau yang bagus itu ya teman-teman, setelah bertahun-tahun warnanya tidak berubah, akan tetap berwarna putih dan tetap lembab. Jadi masih tetap bisa menghantarkan panas, tidak seperti ini. Kering dan menjadi bubuk, otomatis malah menjadi isolator dia. Tidak bisa menghantarkan panas lagi. Justru itu lebih berbahaya. Kemudian tujuan selanjutnya akan set up ya ini. Akan saya coba naikkan tegangan 50 ke atas lah. Otomatis saya harus mengganti RR penyuplai ke bagian PWM ya, kontrol pertama ini. Untuk drift. Kenapa saya harus menggantinya? Ketika tegangan penyuplainya diperbesar, otomatis tegangan yang masuk ke IC ini akan semakin besar walaupun dibatasi dengan zener. Bukan tegangannya yang akan membesar, tapi input yang membesar ini akan menyebabkan zener ini panas dan mudah putus ya teman-teman. Jika kalian menggunakan drift semacam ini, jadi paling tidak nanti saya kasih 10k ya, 10 saya ganti 10k 2 watt lah. Kalau ada 5 watt ya 5 watt. Begitu agar input tegangan yang masuk ke zener ini tidak terlalu besar, sekedar mencukupi. Cara mengeceknya, ketika disuplai asal tidak panas ya zenernya, itu akan aman. Begitu teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu untuk membongkar TR-nya ya. Oh iya kawan, sekarang sudah selesai nih. Baru saja saya selesaikan untuk mengganti silikon glassnya.
Ini ada dua versi ya. Saya sering melakukan hal seperti ini teman-teman. Namanya hobi elektronik. Setiap satu box saya coba satu channelnya menggunakan Sunken dan sebelah channelnya menggunakan 5200. Begitu juga bagian driftnya ya teman-teman. Sebetulnya ini rakitan drift yang sama, hanya saja TR yang saya pergunakan berbeda ya teman. Osilatornya sama sebetulnya, ini menggunakan 741. Yang ini di bawah, saya tempel, kebetulan yang satunya di atas. Kemudian TR-nya ini menggunakan kecil, kemudian agak besar, meningkat, berbeda dengan yang satu ini teman-teman. Barangkali teman mau mencoba. Ini menggunakan TIP semua ya. Termasuk ini juga TIP. Ini sengaja saya rakit seperti ini agar tahulah hasilnya seperti apa. Tentu saja menghasilkan karakter yang berbeda ya teman-teman. Dan tentu saja kuat yang ini karena TR-nya lebih besar. Tapi tetap ada karakternya masing-masing. Itu membuat kepuasan tersendiri teman-teman untuk eksperimen. Yang Sunken ini rencananya mau saya tambah ya. Kemarin hanya menggunakan 5 pasang. Kebetulan ini belum saya solder yang ini. Akan saya tambah 2 pasang lagi. Biar lebih mantap lah kalau dipakai untuk sound-soundan nanti. Oke teman-teman, jadi di video ini kita belajar betapa pentingnya menggunakan silikon grease yang berkualitas. Dan kita juga barusan belajar cara agar driver kita itu awet ya. Cara menaikkan tegangan drift. Cara memodifnya agar bisa dikasih tegangan lebih tinggi ya. Misal dari 33 nyampe 50 volt bahkan 70 volt. Kalau kebetulan teman menggunakan drift-drift semacam ini yang pakai drop R, ini saya kasih 10K paralel 2 ya. Ini masih aman untuk sinernya. Di tegangan 45 volt ya, sampai 50 masih kuat untuk zener. Tapi kalau untuk 50 ke atas sampai 70 volt sebaiknya hanya menggunakan 10K saja. Begitu teman-teman. Sekedar share sedikit. Tentu saja video-video semacam ini hanya untuk pemula ya. Barangkali mau mencoba seperti ini. Jadi tidak harus menggunakan TR ini dan itu. Kita coba saja, yang penting jenis NPN, PNP-nya kita paham. Begitu ya teman-teman. Kita coba dulu. Jadi yang menggunakan 5200 ya teman-teman. Karakternya itu lebih mid yang saya coba ini. Berbeda kalau Sunken, biasanya condong lebih ke low mid ya, ke bass sub lah.
Rata-rata kalau teman-teman menginginkan bass low mengarah ke sub akan lebih mudah menggunakan sunken teman-teman. Cuman kalau 5200 karakternya low mid ke middle itu tekanannya lebih kuat ya. Jadi ketukan middle-nya bagus menggunakan 5200. Oke teman-teman, hanya sedikit share saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang hobi, terutama para pemula ya. Dan sampai ketemu lagi di bagian berikutnya kawan-kawan.